الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته جميعا سادة عن العالمين خوصا أهل المعلى والبيت وشبيكه وزنب الفرات وأقدر جميع عبادك الصالحين وأنك المقربين أن الله يغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونوينا حضرنا واجتمعنا في هذا المجمع وفي هذا المجلس كما وأصلفنا صالح وكما نوى عمر بن محمد بن سلم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي مكرمنا بأنوار الإيمان والإسلام وبأنوار المحمدية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya. Diberikan kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur kita, sehat badan kita, sehingga yang mana kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, umruka ra'sul mal, bahwasanya umur itu adalah modal kita untuk berdagang. Dalam artian apabila ada punya modal maka kita bisa berdagang. Begitu pula umruka ra'sul mal, maksudnya hati atau umur kita ini adalah modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini, duduk di sini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memberikan manfaat, tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan yang seperti ini selalu ditanamkan di hati kita sehingga kita selalu rindu dalam pertemuan yang seperti ini dan meninggal dalam keadaan mempunyai niat untuk hadir dalam majelis ilmu. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas sebab-sebab dan apa-apa yang menjadikan Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah, sehingga beliau meninggalkan kota Mekah untuk pindah atau hijrah ke kota Madinah. Dan di dalam bahasa atau bahasa globalnya, hijrah itu adalah dalam syariat keluar dari tempat yang mana tempat itu jelek ke tempat yang lebih baik. Min amakin su ila amakinil khair, yaitu dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Jadi setiap orang apabila dia ingin hijrah, dalam artian ingin merubah dirinya asalnya buruk menjadi baik, maka harus diadakan hijrah. Hijrah itu ada terbagi menjadi beberapa. Yang salah satunya apabila kita memiliki teman yang tidak baik, bagaimana cara hijrahnya? Cari teman yang lebih baik. Apabila kita tinggal di kota yang mana kota tadi atau tempat tadi atau lingkungan tadi tempat maksiat, maka hendaknya apabila dia takut terpengaruh keluar dari tempat tersebut. Itu adalah yang dinamakan hijrah. Dan pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, di dalam kitabnya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi Bani Israil rajulun qatala 99 nafsan." Dulu kata beliau, kata Rasulullah, di waktu zaman Bani Israil itu ada satu orang yang membunuh 99 orang. Ada satu orang dosanya apa? Membunuh 99 orang.
maka Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam dirinya perasaan ingin taubat. Jadi rasa ingin taubat itu mahal harganya. Banyak orang bermaksiat dimanapun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak tanamkan di dalam dirinya keinginan untuk taubat. Makanya kata Ainut Tarim, beliau mengatakan, kata beliau berbelanja dengan harta, yang mana harta ini semua uang yang ada di dunia ini hukumnya syubhat. Jadi bahasanya setiap uang yang sudah masuk ke bank itu syubhat. Akan tetapi kata beliau, berbeda orang yang bermaksiat dengan cara menangis dan bermaksiat dengan senang. Dalam artian apa? Beliau tahu itu syubhat, akan tetapi tidak ada cara lain untuk makan, untuk menyambung hidup, untuk jual beli kecuali dengan uang tersebut. Jadi beda caranya atau pandangannya orang yang bermaksiat dengan keadaan tertawa dan bermaksiat dalam keadaan menangis. Kemudian orang tadi yang dia membunuh 99 orang ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kepada satu tempat, maka dicarinya orang yang bisa atau orang yang ahli agama. Maka penduduk desa tersebut mengenal salah satu orang yang mana orang ini ahli ibadah atau abid bahasanya, orang ahli ibadah. Kemudian ditunjuklah kepada orang tersebut, maka datanglah laki-laki tersebut kepada orang ahli ibadah dan dikatakan, wahai abid, sesungguhnya aku telah membunuh 99 orang, apakah ada taubat bagiku? Maka ketika orang yang ahli ibadah tadi mendengar bahwasanya orang tersebut membunuh 99 orang, maka marah dalam dirinya. Marah dalam dirinya kepada orang tersebut dan mengatakan tidak ada taubat bagimu. Maka ketika mendengar tersebut, si pembunuh tadi, kalau bahasanya itu putus asa. Saking putus asanya, yang orang ditanya tadi, orang ahli ibadah tadi dibunuhnya. Maka sempurna jadi 100 orang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih tanamkan rasa ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak putus asa dia, maka dicari dia lagi tanya, apakah ada orang yang ahli ibadah, orang yang ahli agama? Maka orang-orang penduduk desa ada di situ orang. Maka ditunjuklah kepada orang yang berilmu. Maka sampai kepada orang yang berilmu dan ditanya kepada orang berilmu tersebut, apakah ada tobat bagiku? Dan orang berilmu tadi mengatakan ada. Akan tetapi ada syarat bagimu. Ini inti dari cerita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam cerita tersebut ada satu syarat yang mana harus dilakukan. Apa syaratnya? Apabila tempat engkau adalah tempat yang buruk, gara-gara di tempat itu engkau berada gara-gara di tempat itu engkau bermaksiat, maka pindahlah dari tempat itu kepada tempat, ada dikatakan di dalam syarah hadis itu ada yang mengatakan Palestina, ada yang mengatakan macam-macam tempat, pindah ke tempat tersebut karena di kota tersebut banyak orang yang ahli ibadah, maka pindahlah, hijrahlah dia dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Nah, jadi hijrah itu disunahkan di dalam syariat apabila tujuannya untuk menyelamatkan agama kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan innamal a'malu binniyat sampai perkataan faman kanat hijratuhu lidunya aw imratin yanqiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia berhijrah untuk dunia atau untuk perempuan, karena waktu itu Rasulullah ketika setelah hijrah ada menyinggung salah seorang yang dia di Mekah mencintai seorang perempuan, maka ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, langsung bahasanya hijrah sekalian kawin bahasanya. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya bagi perempuan, maka dia tidak ada pahala hijrah, akan tetapi dia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu datang perempuan. Makanya hijrah itu disunahkan di dalam syariat. Kemudian alhamdulillah sebelumnya kita telah membahas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari kota Mekah, atau tepatnya keluar dari rumah beliau itu malam Jumat.
Malam Jumat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah beliau, habis Isya seperti biasa beliau tidur sampai waktu tengah malam, maka inginlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar dari kota Mekah atau dari rumahnya. Ketika ingin keluar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumahnya, maka dipanggillah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dipanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh tiduran di kasurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memang memegang pangkat bahwasanya orang yang pertama kali menjual dirinya untuk Allah. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tahu bahwasanya entah mati atau hidup, karena menggantikan posisi Rasulullah untuk menyelamatkan Rasulullah keluar dari Mekah sembunyi-sembunyi. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin keluar, tepatnya malam Jumat, dari rumahnya, maka berbaringlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib di pembaringannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berselimutlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan selimutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berwarna hijau. Keluar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun." Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang menghadang rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekitar beberapa orang menghadang rumahnya Rasulullah untuk mencegat atau dengan niatan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur, akan tetapi terlebih dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat tersebut, dijadikan faja'alna min baina aydihim sadda. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di depan mereka penghalang atau tembok. Wa min baina aydihim sadda, di depan mereka penghalang, di belakang mereka penghalang. Wahum la yubsirun, dan mereka tidak melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bebas. Makanya jarun semalam kebanyakan nih jadi ayat mantra nih. Ada polisi waja'alna baina aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, supaya kada kena tilang nih. Supaya kada kena tilang. Cuman jar sebagian ulama dasar ada faedahnya. Yang baca ini, kita misalkan kita dalam keadaan darurat baca ini, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi dia dari orang jahat, orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Kemudian keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakar, faqala lahu innallaha qad adzana li fil khuruj wal hijrah. Faqala Abu Bakar, as-suhbah ya Rasulullah. Qala as-suhbah. Wa baka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ila an qala ala tariqi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya langsung menuju ke kediaman Abu Bakar Siddiq. Kemudian bagaimana keadaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lepas dari pandangan orang-orang yang menjaga rumahnya Rasulullah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala kembalikan pandangan mereka sehingga ketika terbangun terjaga ada di atas kepala mereka sedikit debu. Sedikit debu yang mana itu menandakan bahwasanya debu ini adalah salah satu mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada sebagian yang hadir di situ paham akan perkara tersebut. Ketika itu, maka ketika melihat debu tersebut langsung masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dilihatnya ada satu orang yang berbaring di kediaman Rasulullah dan lagi berselimut, maka cepat-cepatlah mereka menaikkan pedangnya ingin langsung membelah atau memenggal-menggal, mencincang-cincang orang yang lagi berbaring tersebut. Akan tetapi ada salah seorang yang mengatakan, "Tunggu dulu. Kita lihat apakah betul dia Muhammad." Maka dibukalah tempat selimutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilihatnya di situ berbaring Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Maka ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, aina Muhammad? Di mana Muhammad?" Kata Sayyidina Ali, "Enggak tahu di mana Muhammad. Aku dari tadi berbaring di sini, tidak tahu saya Muhammad di mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana?" Maka di situ murkalah, marahlah orang-orang kafir Quraisy, dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai strategi atau mempunyai taktik atau mempunyai siasah, strategi untuk bagaimana lepas dari kafir Quraisy. Maka ketika keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, dari rumahnya menuju ke kediaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Innallaha qad azana li fil khuruj wal hijrah." Ya Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkanku untuk keluar dan hijrah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Faqala, maka berkata Abu Bakar Siddiq, "Asuhba ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana temani ya Rasulullah, ana temani, aku kawani ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "As-suhbah, ya Abu Bakar Siddiq, engkau yang menemaniku di dalam perjalanan." Maka ketika itu Abu Bakar Siddiq mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabaka, menangis. Menangis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anil farah. Kenapa? Karena senangnya Abu Bakar Siddiq menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar Siddiq tahu bahwasanya ini bakal menjadi sejarah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan cuma berdua di dalam goa, berdua di dalam perjalanan, itu Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar Siddiq bersiap-siap menyiapkan dua tunggangan yang telah disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq. Wa kana qad a'dahuma di hadzal safar, dan yang mana dua tunggangan ini sudah disiapkan oleh Abu Bakar Siddiq di jauh-jauh hari. Wasta'jara Abdullah bin Abdullah ladayhum 'ala tariq yudilluhum 'ala tariq. Kemudian disewalah salah seorang yang bernama Abdullah. Untuk apa? Untuk menjadi, bahasanya tuh wah ini GPS atau orang yang menunjukkan jalan. Yang mana Abdullah ini orangnya kada Islam, orangnya kafir, masih penyembah berhala, teman namanya Abdullah. Karena orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwasanya Tuhan itu Allah, cuman mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang lain, sebagaimana paham-paham orang Nasrani, bahwasanya Allah itu Tuhan, akan tetapi ada Tuhan juga, Abdul Uzza dan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy kapan mereka menyembah Allah? Ketika di dalam keadaan darurat. Contoh misalkan ada orang kafir Quraisy di dalam keadaan bencana atau paceklik, atau misalkan ada keinginan darurat musibah yang menimpa mereka, maka mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi minta kekayaan atau yang lainnya, mintanya ke Tuhan yang lain. Makanya orang kafir Quraisy ada Tuhannya Abdul Uzza, ada Tuhannya Abdul, macam-macam Tuhannya, apa namanya, dan ini namanya Abdullah, dan ini bukan orang Muslim, akan tetapi disewa untuk menunjukkan jalan, menjadi GPS-nya Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq. Maka keluarlah Rasulullah SAW dari Mekah, akan tetapi keluarnya bukan ke Madinah langsung, keluarnya dari Mekah langsung menuju Gua Thur atau Jabal Thur. Menuju ke Jabal Thur, naik Rasulullah SAW, berdiam di situ selama 3 hari 3 malam, dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin. 3 malam berada di gua tersebut, dan yang mana tidak ada yang mengetahui hijrahnya Rasulullah SAW kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah keluar dari Mekah itu yang mengetahui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan yang paling banyak peran di dalam hijrah tersebut Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Abu Bakar Siddiq mempunyai anak namanya Asma, menjadi orang yang mengantarkan makanan.
Abu Bakar Siddiq mempunyai namanya Abdullah, yang mana Abdullah ini apabila di pagi hari, di siang hari sampai sore hari keliling di kota Makkah untuk mencari kabar bagaimana keadaan kafir Quraisy. Apakah masih panas-panasnya mencari Rasulullah apa tidak? Maka setiap malam Abdullah anak Abu Bakar Siddiq ini naik ke Gua Thur untuk menyampaikan kabar bahwasanya keadaan Mekah seperti ini dan seperti ini, seperti ini. Maka ketika sudah kemudian ada lagi yang bernama atau budaknya Abu Bakar Siddiq mengembala kambing, yang mana pada siang hari mengembala kambing, pada malam hari diberikan pulang kandangnya dengan tujuan apa? Untuk memberi kode di bawah, karena mengembala kambingnya di bawah gunung. Di bawah gunung mengembala kambingnya, dan apabila ada kafir Quraisy maka pengembala tadi langsung memberikan kode kepada Abu Bakar Siddiq apabila ada kafir Quraisy. Maka ketika itu berlalu 3 hari dan di dalam keadaan 3 hari tersebut ada Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW di gua. Kemudian naiklah rombongan kafir Quraisy untuk menuju Gua Thur. Untuk menuju ke Gua Thur, kemudian ketika naik ke atas Gua Thur, sebelum itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk laba-laba membikin sarang di mulut gua. Laba-laba sarang di mulut gua selama 3 hari, karena pada malam harinya Asma masuk, Abdullah masuk. Untuk apa? Memberikan makan kepada Rasulullah. Asma, Abdullah masuk. Asma untuk memberikan makan, Abdullah untuk menjadi intel untuk Rasulullah SAW Abu Bakar Siddiq. Setiap hari laba-laba tadi membikin atau mengolah rumah di mulut gua. Setiap hari diolahnya. Abu Bakar, Asma masuk, Abdullah masuk, hancur. Kemudian keluar, diolahnya lagi. Sampai pada waktu itu maka datanglah salah seorang atau rombongan kafir Quraisy untuk naik ke atas gua tersebut, dan dilihatnya gua tersebut ada sarang laba-laba. Yang mana jar kafir Quraisy kada bakalan Abu Bakar dan Muhammad nih masuk. Amun masuk berdua nih pasti rusak sudah. Sedangkan laba-laba sarangnya ini seakan-akan sudah lawas benar. Kemudian dilihatnya lagi bahwasanya ada 2 burung dara hinggap di pohon di mulut gua tersebut. Kemudian ada salah seorang kafir Quraisy merasa tidak percaya, maka diambillah batu, dilemparnya ke dalam gua sehingga mengenai giginya Rasulullah SAW dan patahlah gigi Rasulullah SAW. Dan di situ Abu Bakar Siddiq berkata, Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, lau anna ahaduhum rafa'a qadamahu ra'ana. Ya Rasulullah, jikalau mereka, salah seorang mereka mengangkat kaki mereka, dalam artian melihat sedikit dia ke bawah, ra'ana, maka pasti kafir Quraisy tadi bakal melihat kita ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah SAW berkata, ma dhannuka bithnaini Allahumma thalithuhuma. Ya Abu Bakar Siddiq, apa pendapatmu, apa prasangkamu, kita berdua sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang ketiga. Wa fi dzalika yaqulullah taala, dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwasanya idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana, bahwasanya mereka berdua Allah yang ketiga ketika bertanya salah seorang dari mereka, maksudnya Abu Bakar Siddiq, la tahzan, janganlah takut, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Waja'alat Quraisy fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina faqadhuhu mi'ata naqah liman yuridu alaihim. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin Rasulullah keluar dari kota Mekah.
keluar dari kota Mekah, maka ada salah seorang dari kalangan kafir Quraisy yang bernama Suraqah. Suraqah ini orangnya tomak. Bahasanya tuh amun membunuh Rasulullah, kan waktu itu tuh barang siapa yang bisa membunuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepalanya dibawa, kepala Nabi dibawa, maka dia mendapatkan 100 unta. Satu unta tuh pian, wah ini 30 juta. 30 kali 100 3 eman bahasanya. Itu unta yang paling kada baik. Unta yang sedang bahasanya 50 juta, 40 juta, 5 M lah bahasanya. Barang siapa yang kawa membunuh Nabi besar Muhammad, makanya dapat duit 5 M. Maka Suraqah ini tomaknya. Bahasanya itu kada hakun bagi-bagi. Kemudian Suraqah ini ketika melihat jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking kencangnya Suraqah tadi, sampai-sampai jar Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, gobar. Ya Rasulullah, ada debu di belakang." Karena amun kuda berlari kencang, maka ada debunya. Karena padang pasir. On motor kada harapan berdebu di aspal bahasanya nih. Nah, jadi jar Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, ada yang ngejar kita." Maka ketika Suraqah tadi menunggangi kuda, hendak sampai kepada Rasulullah, tiba-tiba bumi tadi langsung berlubang. Memegang kaki bumi tadi, tanah tadi memegang kaki kuda, sampai-sampai Suraqah terjatuh dari kudanya. Kemudian bangkit lagi. Bangkit sampai yang kedua kali, jatuh lagi. Sampai yang ketiga kali, jatuh lagi. Padahal Suraqah ini termasuk orang yang tidak pernah jatuh di dalam menunggangi kuda. Maka di situ Suraqah berpikir, jar Suraqah, kata Suraqah, ini bukan sembarangan orang, kata Suraqah. Ini pasti orang yang memiliki penjaga, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Suraqah terjatuh yang ketiga kali, tidak dapat bangun. Kemudian Suraqah mengatakan, faqala ana Suraqah anzuruni. Anakku Suraqah, kata Suraqah tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq, "Oi, aku Suraqah, sini. Lihat aku. Tidak aku bakal menceritakan kejadian apapun yang aku tahu. Pasti ketika kalian bertemu denganku tidak ada sifat yang kalian benci." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq menghampiri Suraqah tadi, yang mana kudanya berada di dalam tanah, kaki kudanya dalam tanah. Maka ketika itu kata Suraqah, "Wallahi la ya'tikum minni syai'un takrihuni." Apabila engkau ya Rasulullah, wahai Muhammad dan Abu Bakar Siddiq, mendatangiku, menghampiriku yang sedang terjatuh ini, tidak ada satupun yang dari sifatku, dari perkaraku yang kalian benci. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Bakar, qala lahu wa ma tabghini minna. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar Siddiq, katakan kepada pemuda tersebut, apa yang engkau inginkan dari kami? Padahal Suraqah ini tujuannya membawa Rasulullah hidup atau mati, dengan ganjaran 5 M tadi, 100 ekor unta. Kemudian kata Suraqah, sini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau inginkan dariku? Bahasanya itu hendak apa lagi? Hendak apa lagi? Sudah melihat kamu gugur terus. Hendak apa lagi? Jar Suraqah apa? Taktubli kitaban yakunu ayatan minni wa bainaka. Kata Suraqah, tolong tuliskan satu tulisan, satu surat, yang mana di dalam surat tadi menjadi saksi bahwasanya aku pernah bertemu dengan engkau wahai Muhammad. Maka ditulislah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taktub, tulis. Faktub Amir bin Fihir kitaban fi 'azm awraqah. Kemudian disuruhlah Amir bin Fuhair. Amir bin Fuhair tadi adalah orang yang menjadi anak buahnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian disuruh tulis, entah di tulang atau di lembaran. Faqala, maka berkata li Suraqah,
kaifa bika idza labista siwar Kisra. Ya Suraqah, apa pendapatmu jikalau, ditulis oleh di situ, apa pendapatmu jikalau engkau nanti bakal, bahasanya tuh, memakai perhiasan dari perhiasan Raja Kisra. Padahal waktu itu Kisra kerajaan yang besar. Jar Rasulullah, bagaimana pendapatmu nanti jikalau engkau memakai perhiasan Raja Kisra? Maka disimpanlah oleh Suraqah. Ternyata betul, waktu zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka Raja Kisra ditaklukkan, maka dipanggillah Suraqah bin Nawfal, Suraqah tersebut, maka dipakaikanlah perhiasan dari Raja Kisra tersebut. Setelah dipakaikan kemudian dilepas lagi, karena haknya bukan hak Suraqah. Rasulullah kada memadahi, amun kena ikam bakal memiliki perhiasan Raja Kisra, kada, cuman engkau nanti bakal memakai perhiasan Raja Kisra. Setelah dipakaikan oleh Suraqah, dilepas lagi oleh Sayyidina Umar, karena itu haknya Baitul Mal, haknya orang muslim. Diambil lagi, dimasukkan ke bank orang muslim. Kemudian di jalan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, singkat cerita, di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang haus dan bertemu dengan salah seorang perempuan yang bernama Ummu Ma'bad. Yang mana Ummu Ma'bad ini beliau memiliki 1 ekor kambing. 1 ekor kambing ini bahasanya tuh kurus, kering, karena musim panas. Jar Rasulullah, jar Abu Bakar Siddiq, adakah minum ngelasan kami? Jar bin yang tadi, Ummu Ma'bad tadi, kadada, itu aku ada kambing di belakang, jar. Amun hendak coba aja peras, cuman kadada susunya, coba aja mungkin ada, jar. Maka ke belakanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq, maka diusap oleh Rasulullah susunya kambing tadi. Setelah diusap, maka diambil oleh Abu Bakar Siddiq bejana, maka diperahlah oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah diperah, keluar susu yang kada dikira-kira, bahasanya tuh orangnya kurus, cuman keluarnya susunya banyak benar kambingnya. Diperah oleh Abu Bakar Siddiq sampai memenuhi bejana. Kemudian diambillah banyu tadi, air tadi, kemudian dikasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memberi kepada Ummu Ma'bad dan kepada sahabat-sahabatnya Ummu Ma'bad. Meminum, Rasulullah kan minum duluan, dibarinya dulu. Sudah diminum, dibari lagi kepada Rasulullah, maka diperah lagi yang kedua kali sampai memenuhi bejana. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meminum, maka bejana tadi yang di tanah kan ada pasirnya di bawah, maka diusap oleh Abu Bakar Siddiq. Diusap Abu Bakar Siddiq untuk diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya pasir tadi kada menetes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diminumlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum, ini sebagian ulama ketika membaca salah tulisannya, jar. Di situ dikatakan tasyariban Nabi, meminum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, hatta irtawaitu, sampai aku kanyang, jar Abu Bakar Siddiq. Yang meminum siapa? Rasulullah. Yang hilang dahaganya siapa? Abu Bakar Siddiq. Rasulullah minum, yang hilang hausnya Abu Bakar Siddiq. Ini jar para ulama, bahkan di kitab tuh dibaca, salahkah nih apa kada? Sekalinya inilah yang namanya ikhwan atau saudara karena Allah. Saking cintanya, saking kuatnya eratnya hubungan, sampai-sampai yang dirasakan oleh saudaranya ini rasakan. Makanya jar Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jar Rasulullah, kada sempurna iman buhan nikam, jar Nabi, sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sorangan. Kita suka ini, bari jualan kawan, pasti kawan hendak itu jual. Kita misalkan sukanya banyu putih, kawan misalkan kada ada banyu, bari juga kawan. Kenapa? Usahakan apa yang kita bisi, kawan itu menikmati juga. Itu adalah khairus subah atau hakikat pertemanan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar Siddiq, Rasulullah yang minum, aku yang kanyang. Abu Bakar Siddiq.
Kemudian jalan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya malam Senin Rasulullah sampai di Kuba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam 4 malam di sana dan membangun Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Insyaallah pertemuan yang akan lanjut kita akan membahas bagaimana keadaan Rasulullah ketika sampai di kota Madinah. Jadi di situ ketika Rasulullah sampai di kota Madinah berabut hendak Rasulullah bagaimana di rumahnya. Yang satu di sini Rasulullah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara menanggapinya? Karena apabila ada 10 orang datang, ya guru, pian guring di rumah ulun aja. Jikalau salah pilih atau memilih 1 orang yang menawarkan 10 orang, kita pilih 1 orang. 9 orang kada kebagian, kira-kira sangit kada lon. Contoh ulun nih ditawarkan 10 rumah, saking cintanya bahasanya ulun pilih 1 rumah, yang 9 orang tadi kada sangit lon ulun, cuman sangit lawan orang yang dipilih rumahnya. Kenapa ke rumah itu jar? Nah di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara menanggapinya, insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas. Allahu a'lam. Mudah-mudahan berkat kita hadir dalam pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kita orang-orang yang bertakwa, jadikan kita orang-orang yang ahli ibadah, jadikan kita orang-orang yang cinta untuk menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini mendengarkan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah cinta kita kepada Nabi, sehingga kita ketika bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita kenang, bisa kita ingat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Wa ala hadhihi niyyah hakamana wa asrafuna salih al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Undangan Majelis An-Nur Jalsatul Isnin, karena sebagaimana kita umumkan bahwasanya Jalsatul Isnin atau Majelis An-Nur fi Jalsatul Isnin itu pindah-pindah, dan insyaallah malam ini itu di Masjid Darul Hidayah. Jadi keliling insyaallah malam ini di Masjid Darul Hidayah, yang mana tepatnya di Jalan RT Milono kilometer 7 di Gang Budget Raya atau di seberang Alfamaret atau SPBU yang belum dipakai, kilometer 7 sebelum jalan Trans Kalimantan. Situ ada Alfamaret, seberangnya ada Jalan Budget Raya, atau misalkan di pinggir jalan itu sudah ada, di tengah-tengah itu Masjid Darul Hidayah kilometer 7. Nah mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.